mateng, tinggal kita sisihkan aja. Gorong merah. Kukus aja sebagian ubinya. Untuk sebagiannya lagi aku bakal goreng di atas minyak. Satu digoreng, satu dikukus ya. Kalau udah halus dua-duanya tinggal kita pindahin aja ke cobek yang satu lagi. Setelah itu aku juga digabungin yang digoreng dan dikukus, digabungin lagi menjadi saudara, mereka bergabung. Antar keluarga, antar dimensi ya, antar planet bumi ya. Yang kita belah dua aja sih telurnya. Dan ternyata kuning. Bisa kuningnya dua. Gimana jadi dua kuningnya itu ah? Yuk balik lagi di channel Logi TV ya. Jadi di video kali ini kita bakalan reaction DBM ya. Puasa reaction DBM. Mantap kali yang request itu ya. Jadi boleh semua, alangkah baiknya kita kayak kalian semua like, comment, dan subscribe channel ini, pencet lonceng supaya dapat notifikasi kalau aku upload video baru ya. Dan jangan lupa juga follow DBM, linknya ada di deskripsi ya. Follow, biar kau tahu masak yang benar, tahu kau, ha? Follow, dan jangan lupa juga follow juga Instagram aku, linknya ada juga di deskripsi. Langsung saja kita eksekusi. Langsung aja kita menonton DBM dengan penuh rasa senyum ya. Langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, aku udah ada di DBM. Langsung aja aku tengok apa konten DBM kali ini. Harus semangat sekali aku kayaknya ini. Harus semangat aku meneliti bagaimana memasaknya untuk menu berbuka puasa gitu kan. Kita tengok apa yang dimasaknya kali ini. Sebel banget beli kelapa tapi masih ada rambutnya kayak gini. Sebel banget ya, sebel banget ya. Beli kelapa masih berambut. Jadi kita ilangin dulu si rambutnya ini guys. Pertama kita goreng. Bawa pangkas kelapa kau itu, bawa pangkas. Bawa pangkas, barbershop. Bikin cemek model rambut, Bermodel bikin rambutnya. Capek kali, kenapa nggak beli kelapa parut aja udah. Goreng dan kita siram-siram pakai minyak yang panas. Kalau udah tinggal kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita masukkan ke dalam panci. Nah ini tuh aku mau bakar dulu si kelapanya. Bakarnya supaya nggak berambut lagi itu ya kelapa. Kelapanya supaya tidak berambut kita bakar. Si rambutnya itu ikut kebakar ya. Kalau udah mau kan aku tambahkan tatakan dan aku simpan Bentar. Kelapa tadi itu apa? Kok jadi kompor? Kelapa tadi kenapa jadi itu? bakar dulu si kelapanya. Biar si rambutnya itu ikut kebakar ya. Kalau udah mau aku tambahkan tatakan dan aku simpan wajan di atasnya guys. Itu jadi kompor namanya. Oh jadi ini apa namanya? Mau kau bikin bara api untuk memasak lagi. Selanjutnya aku mau rebus buah jeruk yang super duper. Buah jeruk lagi dimasak. Kelapa tadi belum beres. Kelapa tadi entah jadi apa. Jumbo banget. Kalau udah tinggal kita angkat ya dan kita belah. Ternyata ini tuh bukan daun jeruk guys, tapi ternyata itu tuh bukan daun jeruk. Siapa yang bilang daun? Nggak ada kita melihat daun di sini ha. Kau tadi bilang jeruk, rupanya bukan jeruk ya. Tapi buah labu kayak gitu. Lanjut aja kita tumbuk dan hancurin kayak gini ya guys. Selanjutnya aku masukkan tepung tapioka seikhlasnya aja. Seikhlasnya aja. Kalau nggak ikhlas nggak usah kau kasih tapioka itu. Lanjut kita aduk-aduk sampai merata ya. Nah kalau udah mau aku cetak-cetak bulat pakai cetakan agar kayak gini. Biar cepet ya guys. Biar cepet. Biar cepet. Kalau nggak pakai cetakan nggak cepet dia. Kalau udah tinggal kita masukkan adonannya dan kita cetak aja. Dan ternyata ini tuh lengket banget guys. Jadi itu mungkin ada terjadi kesalahpahaman gitu makanya lengket kali. Aturnya bagus cepet aturnya. Ini tuh nggak berhasil. Jadi aku bulat. Nggak berhasil dibahas dia. Nggak berhasil. Tadi udah kuluruskan. Kenapa nggak berhasil? Udah pakai cetakan tadi lah.
Buatin manual aja ya guys. Kalau udah aku mau masukkan 4 buah ini gula merah yang gandul gini. Dan kita hancurkan aja. Masukkan daun pandan, kita aduk-aduk sampai semuanya hancur ya. Nah kita masukkan bola-bola yang tadi. Nah ini tuh kalau daerahku namanya candil gini guys. Dan Bikin candil. Pertanyaan saya, kelapa tadi untuk apa? mateng tinggal kita sisihkan aja. Sorong merah. Lanjut aku mau rebus bola-bola kecil kayak gini. Nah ini tuh namanya Ada masuk lagi yang lain tanpa corong merah. Bisa. Menuang tanpa corong merah itu memang lebih gampang sebenarnya. Cuman dia punya inisiatif yang sangat bagus. Aku juga mau buka plastik hitam dan isinya itu kelapa parut kayak gini. Ini kelapa parutnya, ini kan ada kelapa parut tadi. Kenapa pakai kelapa berambut? Dari tadi kau beli ini kelapa parut, bukan kau bahas di awal. Nah ini tuh aku rendam dulu sebentar biar sari-sarinya itu keluar ya. Kalau udah tinggal kita siapkan wajan. Lanjut aku masukkan susu full cream. Nah ini tuh kita aduk-aduk aja. Dan aku mau tambahkan, Nggak boleh orang nengok bah, ditutupnya. Nggak boleh ini kita nengok. parutan kelapa. Oh disaring. Padahal banyak. Koleksi saringan dia itu banyak sebenarnya. Cuma entah kenapa dia nggak mau pakai saringan. Tadi ya guys, tapi yang diambil airnya aja. Nah aku tuh pakai lap kayak gini buat ngambil si airnya ya. Diperas-peras kayak Oh biar bisa diperas. kita aduk-aduk aja sampai hangat ya guys. Kalau udah aku mau siapkan cup kecil kayak gini guys. Nah karena ini tuh hari Kamis, jadi aku mau bagi-bagi buat takjil yang berpuasa. Dia mau bagi-bagi buat takjil yang berpuasa. Candilnya kira-kira 1 centong Baik DBM sebenarnya, baik kawan. ya. Nah kalau udah tinggal kita masukkan santan cairnya. Wah. Nah aku tuh pakai sekitar 2-3 sendok santan ya. 4 sendok lah, pelit kali. Taruh aja santan banyak-banyak. Masukin semuanya. Kalau udah tinggal kita masukkan sagu mutiaranya guys. Sumpah ini tuh cantik banget guys. Apalagi dimakan anget-anget. Enak kali lah itu. Belilah aku nanti pas buka. Enak lah itu. Biar aku kasih hiasan daun pandan gini ya guys. Dan ini tuh aku tutup biar rapih gitu ya guys. Iyalah ditutup lah, masuk angin nanti ya. Itu rencananya mau aku bagi-bagi ke tetangga sekitar yang lagi berpuasa. Dan resep ini baiknya juga dia. bisa kalian buat ide jualan nanti pas bulan Ramadan ya guys. Nah ini aku mau bagi-bagi ke depan rumah aku. Nah ini tuh Bapak dia pun bingung apa ini. Aduh, segan kali awak. Ih, dibagi-bagi. Ai, segan kali bapak itu sebenarnya. Cuman DBM ini baik gitu kan. Buyut dari neneknya mama aku. Tak siapa-siapa lagi, buyut dari neneknya mama dia lagi dibahasnya. Yang enggak perlu tahu kami itu nggak usah dibilang. Cicit perempuan satu-satunya anak tunggal. Dia Punya cicit perempuan yang satu-satunya anak tunggal lagi. Entah siapa-siapa itu. pintar banget masak sampai-sampai bisa buka catering dan jualan makanan sampai laku keras. Salah satu Laku jualan keras. yang paling bestseller banget, dia ngejual ubi ungu yang udah ditipis-tipisin kayak gini. Terus dia Jual ubi ungu yang ditipis-tipisin, best seller. setelah itu aku bakal masukin ke dalam satu tempat yang diratain aja ke seluruh Ratain. tempatnya supaya nggak ketumpuk-tumpuk ya. Tinggal dikukus aja sebagian ubinya. Untuk sebagiannya lagi aku bakal goreng di atas minyak. Satu digoreng, satu dikukus ya. Ingat, jangan Ubinya set terbalik. udah dipanasin. Digorengnya sampai mencoklat ya dan sampai agak kering. Memang habis sudah dituang, diserok lagi, nggak apa-apa. Juga ini udah selesai. Sekarang waktunya tinggal kita olah guys. Di sini aku Diolah. bakal siapin dulu 2 cobek yang aku kasih air Apalagi nih, tolong. gini. Terus masing-masing cobek ini bakal aku lap pakai tisu. Setelah itu aku, cobeknya untuk dilap. Bilang lah. kalau udah halus dua-duanya tinggal kita pindahin aja ke cobek yang satu lagi. Setelah itu aku juga Digabungin yang digoreng dan dikukus, digabungin lagi menjadi saudara, mereka bergabung. Antar keluarga, antar dimensi, antar planet bumi ya. Pening aku dah. tempat yang lebih besar. Tambahkan 9 sendok makan gula pasir di atas ubi. Di sini aku 9 sendok makan, dia setel bebas saja padahal. Pakai saringan lagi. tuangnya pakai saringan kayak gini, tapi karena susah jadi aku langsung tumpahin aja. Memang langsung tumpahin. Memang nggak perlu pakai saringan itu. Langsung aja. Perlu dari pabriknya disiram langsung ke adonan kau itu. Pakai kali aku.
Tapiokanya aku pakai sebanyak 400 gram aja ya. Setelah itu tinggal aku uleni aja sampai kalis. Setelah kalis, aku bakal pindahin ke dalam tempat yang super panjang kayak gini. Di sini aku mau tekstur. Kalau teksturnya udah nurut. Ini dia proses membentuk, guys. Bagus ini supaya jajanan yang bakal dibuat atau makanan yang dibuat dia itu berbentuk-bentuk gitu. Berarti tandanya adonan ubi ini sudah siap untuk dibentuk. Buat cara ini kalau kalian mau pakai boleh, tapi kalau kalian gak punya alatnya, kalian gak usah pakai ya. Yang nggak usah pakai kalau nggak ada alatnya. Mau bikin panjang-panjang, pakai pikiran sendiri lah. Capek aja aku mikir ya. Jadi kalian bikin aja gulung-gulung kayak ini dia panjang gitu, sesuai arahan DBM gitu kan. Jadi kalau mau panjang-panjang itu gampang sebenarnya. Kalian buat aja, akal-akalin aja. Oke lanjut yuk guys. Sekarang di sini aku bakal bentuk si ubi ini menjadi bulat-bulat kayak gini. Dipanjang-panjangin. Loh, ngapain kau panjang kalau kau buat bulat? Tadi kan udah panjang. Tadi kayak keripik awal kali. Habis itu kau mau bikin peci panjang-panjang. Ini bulat lagi. Ih. 3 lembar daun pandan. Setelah mendidih aku bakal masukin ubinya sedikit demi sedikit. Setelah itu aku masukin semuanya aja. Aduk-aduk kemudian diamkan sampai mendidih. Setelah mendidih aku bakal masukin juga tepung tapioka sebanyak 4 sendok makan yang sudah aku cairkan. Nah ini aku masak sampai mengental. Kalau sudah mengental tandanya sudah jadi ya. Kalau udah mengental tanda udah jadi. Jangan sampai benyek kali, nggak boleh itu trik memasak itu, orang nggak banyak tahu ini. Kemudian aku bakal siapkan santan cair yang aku masukin ke dalam cetakan. Di sini aku bakal masukin juga ke dalam kulkas selama 3 detik aja. Aku hitung 1 sampai 3. Ngapain taruh kulkas kalau di 3 detik? Aturan kan biasa 3 tahun. 3 bulan santan tuh di kulkas. Kenapa cuma 3 detik? Capek kali lah. Ngapain taruh kulkas kalau 3 detik? Aku masukin ke dalam panci yang lebih besar. Karena santannya susah dingin, jadi aku bakal panas. Bukan perkara santannya susah dingin. 3 detik. Ya Allah. Kau 3 detik kau taruh kulkas. Kau salahkan santannya yang susah dingin. Kayak mana memberitahu beliau ini? Panci yang lebih besar. Karena santannya susah dingin, jadi aku bakal panasin aja. Bakal dipanasinnya. Sini aku tambahkan 500 ml air, 1 lembar daun pandan dan juga sedikit garam. Setelah itu kita aduk-aduk sampai santannya mendidih ya. Kalau sudah mendidih kita siapkan mangkok yang kosong kayak gini. Terus tinggal kita isi sama bola-bola ubi yang udah kita bikin sebelumnya. Bola-bola ubi juga santan di atasnya kayak gini. Dan ini candil ubi. Kupikir mau buat keripik di awal. Di awal kupikir mau buat keripik nih. Kita tengokin ya, kita kasih tunjuk. Nah, kan kayak keripik itu kan. Keripik ungu gitu kan. Nah, masuk pertengahan. Udah agak nggak enak perasaan awak. Bikin panjang-panjang dia. Dibikinnya panjang-panjang kayak gini. Seolah-olah mau buat apa gitu kan. Yang panjang-panjang itu kayak apa tuh? Es doger itu. Es doger pula. Alah itulah. Capek ada memikirkannya itu. Udah tiba-tiba dibulatkannya. Dan endingnya. Dan tambahkan juga gedebam. Ya, tahap apa ini namanya? Santan di atasnya kayak gini. Dan ini candil ubi ungu. Cenil ubi ungu. Oke, next. Hai guys, karena Bandung akhir-akhir ini lagi hujan terus, jadi aku Gak usah lah digunting, dikacau aja itu telur udah pecah. Kau putusin buat keluar rumah. Di sini aku mau cari jajanan yang cocok buat nemenin pas lagi musim hujan kayak gini. Nah, pas lagi di jalan, salfok banget sama abang-abang yang lagi guntingin kuning telur kayak gini. Kemudian si kuning telurnya diaduk merata gitu pakai sumpit. telur dadar, udah telur dadar. Dipindahin ke dalam wadah yang lebih besar. Kan telur dadar. Udah gitu si telurnya ini dituang ke dalam. Ini kok nggak jadi telur dadar, telur ora-ari. Masa ditipu aku dah. Sambil disaring kayak gini loh guys. Kan Kata telur si ora-ari kok abangnya udah biar tipis. pas digoyang-goyangin kayak gini lebih gampang katanya. Nah, Ya lebih gampang kok digoyang-goyangin memang. kalau telur dadarnya udah merata dan tipis kayak gini, langsung sama si abangnya dipakein Telur gulung, bisa pula telur gulung. Tadi udah kepikiran aku telur ora-ari, telur gulung dibuat dia. Ya udah, telur gulung. Nah, jadi telur yang tadi sudah kita gunting-gunting jadikan telur gulung. Ya, ingat adik-adik. sumpit buat digulung kayak gini deh. Tapi karena bentuk telur gulungnya ini gak estetik, jadi sama si abangnya sumpit. Lelah, aku lelah. Lelah sekali aku. Tapi karena bentuk telur gulungnya ini gak estetik, jadi sama Kalau nggak estetik,
Bekal tidak estetik, jadi kita lepas lagi ya guys. Kemudian telurnya ini diorak-arik dan Kan telur ora-ari yang aku bilang. Tadi di awal aku bilang kayak gitu. Ini tuh telur ora-ari. Alah, ya udahlah, udah terlanjur udah. mau simpen gelas di tengah kayak gini. Kemudian Apalah fungsi letak gelas di tengah itu? dituang sedikit minyak goreng dan bumbu rahasia. Nggak ada, fungsinya itu nggak ada. Memang menyemak gitu kan, nggak ada. Kalau udah, angkat gelasnya lalu oseng-oseng bumbunya. Kalau udah mateng, tambahin Bilanglah mau menumis. toge lalu oseng-oseng lagi. Nah, biar togenya lebih cepet mateng, sama si abangnya ditutup dulu pakai cetakan bulat kayak gini. Nggak ada. Kalau memang nggak usah stel-stel cepat. Nggak perlu trik-trik untuk mempercepat masakan. Nggak usah. Lama jadinya. Nggak banyak cucian juga. Kemudian di pinggirannya sama si abangnya ditaburin orak-arik telur tadi. Kalau semuanya udah Kayak tumpeng besi ya. Ini kayak nasi tumpeng tapi besi. masuk, si cetakan bulatnya ini tinggal diangkat aja kan. Nggak ada. Mending dimasaki dulu. Udah kira-kira toge itu udah bisa layak pakai. Tuangkan telurnya. Nggak usah kau pisah-pisahkan kayak gitu. Kalau udah, tinggal kasih masuk aja potongan bengkuangnya ke dalam corong merah lalu gebrusip Bengkoang. Kenapa tiba-tiba ada bengkoang? ke dalam osengannya. Udah gitu sama si abangnya dioseng-oseng sampai semua tercampur merata. Nah, biar lebih cepat matang Biar lebih cepat matang. Asik itu aja. ditutup lagi. Untuk satu porsinya si abangnya kasih 2 lembar kulit pangsit kayak gini. Kemudian kulit pangsitnya ditumpuk dan di atasnya dikasih lem warna coklat yang super banyak. Oh iya, barusan mama mertua nelpon dan request pengen si lumpia basahnya ini dicetak pakai cetakan. Nggak usah dicetak. Nggak usah cetak beruang-beruang. Nggak usah. Nggak usah kepikiran untuk mencetak beruang-beruang. Hah? Mama mertua kau itu bilang sekali-sekali, ha? Kalau yang satu lagi ini tuh untuk adiknya mama mertua. Ini langsung dituang aja di. Nampak kau beruang itu? Nampak kau ada beruang di situ. Nah, pesanan mama mertua dan adiknya mama mertua udah jadi. Oke, kalau udah tinggal dimasukin aja ke dalam plastik bungkus dan mari. Dah pulang lagi. Menyusahkan abang itu aja udah. Tiba-tiba tetangga 5 langkah dari Tiba-tiba tetangga 5 langkah dari rumah. misalnya mama mertua aku request menu yang satu ini dan dia tuh request menunya dimasak tanpa pakai kompor. Ngapain stik? Masak stik es krim kau? Memenuhi permintaannya, pertama-tama aku mau goreng dulu stik es krim yang jumlahnya tuh ada 29.000. Kemudian Gak usah dijelaskan 29.000. Mending kau pikir berapa duit kau beli ini, ha? stik es krimnya kalau udah mencoklat kita masukin ke dalam bekas rice cooker. Setelah itu nyalakan apinya pakai tisu kayak gini, tinggal dimasukin aja ke dalam stik yang tadi udah kita goreng. Ini juga bisa langsung pakai korek api atau pakai. Kenapa stiknya nggak jadi olahan? Kupikir mau dikunyahnya stik itu. Lilin ya guys. Setelah itu kita masukin juga Jadi kapak. kompor. Gas habis dia, ha? Gas di rumah dia tuh habis. Pasti masak aja, memang nggak pernah beli modelnya. Beli nasi bungkus nggak pernah dia. Dia masak aja sampai habis, gasnya pun nggak tahu dia. Masak pakai stik dia. Siapin 1 buah botol bekas yang udah dicuci bersih, kemudian tinggal dicuci botol bekas. Ntar kita percepat aja. dikein corong merah supaya mempermudah masukin. Taruh telur rupanya. Terus tinggal kita masukin telur yang tadi udah dikocok-kocok di dalam botol. Kita masukin semua telurnya sampai bener-bener kecampur dengan bumbu. Kalau semua telurnya udah masuk ke dalam bumbu, Kalau udah semua telurnya masuk ke dalam bumbu, untuk apa pakai botol? Kenapa nggak langsung tuang aja tadi tuh? Pecahkan telur gerbang. Sekarang kok dar, kacau. Telur dadar, buat dadar kan? Ngapain pakai itu? Pikir mau buat telur gulung kau? sekarang waktunya si telur ini diaduk-aduk sampai Kan kecampur. sama kan? Nggak pakai botol pun nggak masalah kan? Aduh, cari ribut memang. Suka bingung gak sih guys kalau lagi bulan puasa kayak gini nanti buka mau sama apa? Aku lebih bingung lagi nengok kau. Hah? Pertama-tama si telurnya mau aku rendam ke dalam adonan yang warna hijau kayak gini. Ngapain telur udah jadikan hijau? Untuk apa? Nah, kalau udah tinggal kita masukkan ke dalam air es kayak gini guys. Biar dingin telur kau itu. Tujuannya supaya si telurnya itu gampang banget buat dibuka kulitnya. Nah, tanpa hitungan detik ini tuh langsung ke Tanpa hitungan detik.
Ih, kalau nggak pakai hijau-hijau itu lama 40 tahun buka telur ini ya. Kayak gini loh guys, ajaib banget kan? Ajaib Kalau lah. udah tinggal kita belah dua aja si Belah dua telurnya. telur. Dan ternyata kuning Bisa kuningnya 2. Gimana jadi 2 kuningnya itu malas lah. Di jalan aku nemu ada mbak-mbak yang jualan hebring banget. Katanya dia itu jual Kasih telur aja DBM ini. pernah dijual loh. Di sini dia punya alat namanya ragum. Ini tuh alat untuk memecahkan telur. Lihat deh guys, dipecahin ini telurnya jadi Dipecahkan kayak gitu. Telurnya estetik. Sangat estetik ya telur kau itu ya. telurnya kalau udah diobrak-abrik langsung aja digoreng tapi pakai api panas dan juga minyak yang panas dan banyak kayak gini ya guys. Oh iya, kalian ada yang tahu nggak nama telur ini apa? Kalau di kampung Ya telur. Udah, telur dadar. aku ini tuh namanya telur smoothing, tapi Telur semuting. Begabung telur sama salon ya. kalau di kota namanya telur kribo ya guys. Telur keribu kalau di kota. Telur aja keribu. Ini aku requestnya si telurnya beneran matang banget karena aku suka telur yang rasanya telur kayak gini loh. Dia suka telur yang rasanya telur ya. Ada telur rasanya tai kuping, kutanya, telur rasanya ketiak naga, nggak ada. Telur rasa telur. Capek kali aku ya. Itu aja untuk video kali ini. Buat kalian semua jangan emosi, karena kita tuh harus bersenang hati menonton DBM di bulan puasa yang nan bahagia ini, supaya puasa kita tidak batal. Ya, biar kita di capek lah. Udah lah segitu aja. See you the next video. Dadah.